Suami perlu memahami beberapa permasalahan yang ia hadapi terkait dengan aktivitas al-jima'ah. Kenapa istrinya ketika diajak melakukannya, ia enggan, tidak mau, bahkan menolak. Jangan-jangan kesalahan itu kembali kepada suami itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya. Berarti kita masuk pada part yang kedua. Kenapa istri ini enggan, tidak mau, bahkan lari ketika diajak melakukan al-alaqah, hubungan al-hamimata intim, atau yang kita kenal dengan al-jima'. Kenapa? Mari kita lanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathalithu, adapun yang ketiga, indama yuhmilu, ketika tidak peduli, az-zawju, seorang suami, wusula zawjatihi, atas sampainya istrinya, linnashwatil jinsiyati, pada orgasme. Faktor yang ketiga yang menyebabkan istri enggan, tidak mau, bahkan menolak diajak melakukan al-jima', karena sang suami tidak mempedulikan istrinya ini sudah enak apa belum, istrinya ini sudah sampai apa belum, ia sudah keluar apa belum, sudah merasakan an-nashwa al-jinsiyah, orgasme apa belum. Ini ternyata ia tidak peduli. Jangan sampai suami melakukan yang sedemikian, karena kalau dilakukan, istri pun juga enggan melakukan al-jima'. Al-kathiru, banyak, minar rijali, dari sekian kaum suami, yaf'aluna, mereka melakukan dzalika, hal itu. Wal kathiru, dan banyak, minan nisa'i, dari kaum istri, yakrahna hadzal amra, mereka membenci hal ini. Mereka tidak suka dengan yang sedemikian. Usulul mar'ati, adapun sampainya istri, linnashwatil jinsiyati, pada orgasmenya, as'abu biqalilin, sedikit lebih sulit, minar rajuli, daripada suami, wa yahtaju, dan ia membutuhkan liwaktin, pada waktu, atwala, yang lebih lama. Sementara kaum istri ini untuk bisa sampai pada an-nashwah al-jinsiyah, orgasme, sampai pada enaknya melakukan al-jima' atau inzal, keluar, ini sedikit lebih sulit daripada kaum suami, dan ia membutuhkan waktu yang lebih lama. Walakin, tetapi, al-kathiru, banyak, minar rijali, dari kaum suami, qad la yahtammu, terkadang tidak peduli, tidak memperhatikan, bi'irda'i zawjatihi, untuk memuaskan istrinya, awil wusuli lil orgasma, atau apakah istri ini sudah sampai pada orgasmenya, wa yunhi, dan ia mengakhiri al-alaqata, hubungan al-hamimata intim, bimujarradi wusulihi, dengan hanya sampainya dia, dengan hanya inzalnya suami, keluarnya suami, huwa linnashwatil jinsiyah, yaitu orgasmenya suami. Dalam kondisi ini, suami hanya peduli dengan urusan curutnya sendiri, enaknya sendiri, keluarnya sendiri. Jangan sampai seperti ini terjadi. Wa marrotan ba'dal ukhra, karena ternyata efek buruknya, wa marrotan ba'dal ukhra, sekali setelah sekian kali, tabda'u zawjatu, istri mulai fi syu'uri, merasakan, bil futuri, dengan kemalasan, keengganan, tidak suka, wa kariha, dan ia membenci, al-alaqatal hamimata, pada hubungan intimnya. Istri akhirnya jadi malas diajak berjima, karena ia tidak mendapatkan keenakan, kenikmatan, adanya harus mandi besar dan basah semua, cuma dibasahi tapi tidak merasakan enaknya. Yang seperti ini perlu dihindari oleh sang suami. Warabi'u, kemudian yang keempat, ihmalun nadhafati, sang suami tidak peduli dengan kebersihan as-sakhsiyah, dirinya. Tubuhnya bau, tidak mandi, malas sikat gigi. Yang seperti ini kan tidak memberikan daya tarik. Istri tidak suka, bau ketiak, bau mulut, dan macam-macam. Tapi perlu diingat, memperhatikan kebersihan ini
tidak boleh jorok, tidak boleh kopros. Ini tidak hanya untuk suami, tapi juga berlaku bagi istri. Jadi sama-sama menjaga kebersihan, biar urusan al-jima'ah ini semakin semangat dan membangkitkan. Ba'dur rijali, adapun sebagian kaum lelaki, qad yuhmiluna, terkadang mereka tidak peduli al-inayata, memperhatikan, binadhafatihim, dengan kebersihan mereka, as-sahsiyah, diri mereka, misla adamil istihmami, seperti ia tidak mandi atau malas mandi, qoblal alaqatil hamimati, sebelum melakukan hubungan intim, aw raihatil famil karihah, atau bau mulut yang tidak disukai, aw adamil inayati, atau tidak peduli, tidak memperhatikan, binadhafatil mantiqatil hassasati, dengan kebersihan wilayah sensitifnya. Wan nisa'u, sedangkan adapun kaum istri, yakrahna, mereka tidak suka, mereka membenci, hadza, hal ini, wa huwa min aqwa asbabi nufurihinna, ini termasuk di antara paling kuatnya beberapa penyebab larinya kaum istri, tidak maunya kaum istri, enggannya kaum istri, minal alaqati zaujiyati, untuk melakukan hubungan pasutri. Fal mar'atu, adapun istri, tuhibbu, ia senang, ayyasta'idda zaujuha, jika sang suami bersiap-siap, menyiapkan jayidan, dengan baik, lil alaqati, untuk melakukan hubungan atau berjima, mislama taf'aluhiya, sebagaimana yang dilakukan. Tapi menurut sebagian riwayat, ada juga kaum istri yang jorok, yang kopros, tidak peduli dengan urusan kebersihan. Yang seperti ini juga perlu dihindari, artinya sang istri perlu membenahi. Jangan sampai menjadi kebiasaan buruk, karena sang suami juga akhirnya enggan, tidak mau melakukan al-jima bersama kamu jika kamu kopros, tidak peduli dengan kebersihan. Wa tuhibbu, dan istri ini senang, ayah tamma, memperhatikan, binadhafatihi asyakhsiyah, kebersihan diri suaminya. Jadi sang suami ini perlu menjaga kebersihan mulut, kebersihan tubuh sebelum melakukan al-jima'ah. Dan ini tidak hanya untuk suami, tapi juga berlaku bagi sang istri. Karena sejatinya tidak hanya istri, tapi juga suami tidak suka kalau pasangannya ini baunya ndak enak. Bau mulutnya ndak enak, bau tubuhnya ndak enak, bau ketiaknya ndak enak. Sama-sama tidak suka. Jadi mereka itu sama-sama suka jika pasangan ini sama-sama menyiapkannya dengan baik, bersiap-siap dengan baik untuk melakukan hubungan intim. Seperti itu. Insya Allah jika kalian memperhatikan ini, maka urusan ranjang ini semakin nikmat, indah, dan memberikan gairah. Faham ya? Ilmu ini perlu diamalkan khususnya bagi mereka yang memiliki pasangan yang halal. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.